Para agamamu ini parah. Kenapa agamamu itu tidak bisa tampil seperti Hindu, Buddha, percaya diri, pakai agamanya sendiri, nggak mesti harus nyambar-nyambar Islam? Kenapa? Kenapa kalian harus menggunakan nama Tuhan Namanya kami gitu loh? Alkitab ada tertulis agama Islam. Tidak ada. Nama Tuhan kami di Bibelmu ini ada. Di dalam Alkitab tidak ada agama Islam, dan nama Muhammad pun tidak ada. Tapi kata nama Tuhan kami ada. Tidak ada. Nama Tuhan kami. Bahkan kau sebut kitabmu ini sebagai Alkitab saja, itu sudah menjijikkan itu. Ini bukan Alkitab sebenarnya. Tapi lagi-lagi karena misi, kau tulis sampulnya kitab itu Alkitab. Misi apa? Kenapa bisa menyebutnya Alkitab? Padahal ini bukan Alkitab ini. Misi apa? Kristenisasi seperti yang kau lakukan. Kau pura-pura jadi Islam, menikahi wanita Muslim, nanti ada anakmu kau ajak murtad. Kristen. Kelicikannya kalian itu udah dari sejak berdirinya agamamu memang sudah berdiri atas kelicikan. 1 Korintus 9 nomor 19, nomor 20, 21 sampai 23, Paulus memberikan contoh untuk mengelabui musuhnya supaya musuhnya bisa ikut tertarik dengan ajarannya. Baca itu kitab. Filipi 1:18, Yesus diberitakan dengan niat mengelabui, maksud palsu atau berpura-pura. Aku Paulus tetap bersuka cita. Memang agamamu itu suka mengelabui supaya bisa menjerat orang. Kayak kau ini, kau berpura-pura, kau kelabui keluarganya, istrimu, kau pura-pura mu'alaf. Apa? Pura-pura. Ya, kau pura-pura mu'alaf. Apa? Kau Saya pura-pura kelabui mu'alaf. istri saya. Betul, kau pura-pura mu'alaf. Kenapa bicara soal Alkitabias? Kenapa soal bicara ketuhanan sampai mengarah kepada istri saya? Kutanya dulu, kau berpura-pura jadi Islam atau tidak? Tidak. Tetapi kau Islam ini sekarang? Iya. Kenapa kau mengatakan Yesus Tuhanmu? Karena memang demikian. Nah, di mana di Islam diajarkan Yesus Tuhan? Saya seorang mualaf. Ya, di mana di Islam dikatakan bahwa Yesus itu Tuhannya umat Islam? Di mana di Al-Quran? Kau penipu, kau itu dajjal. Kau dajjal, kau penipu, kau itu iblis bertopeng manusia. Kau berpura-pura masuk Islam untuk mendapatkan perempuan Islam. Nanti kau ujung-ujungnya kau ajak murtad. Sudah berhasil, kau murtadkan istrimu, sudah berhasil. Fenomena orang yang berpura-pura menjadi mu'alaf atau masuk Islam hanya di bibir saja, baik untuk kepentingan politik, popularitas, mencari simpati hingga niat merusak Islam dari dalam, adalah bentuk kejahatan teologis yang dalam Islam disebut sebagai munafik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengencam dan mengidentifikasi orang-orang seperti ini sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 8-9, di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sama sekali bukan orang-orang yang beriman. Orang yang bersyahadat palsu ini tidak sedang menipu umat Islam atau ulama, melainkan sedang menipu diri mereka sendiri dan berpura-pura menipu Allah. Padahal Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada mereka. Lebih jauh lagi, Islam memberikan ancaman dan balasan yang sangat keras bagi pelaku mu'alaf gadungan atau kaum munafik seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 145 bahwa sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Artinya di sini siksaan bagi orang-orang yang pura-pura masuk Islam jauh lebih dahsyat dibandingkan kaum kafir terang-terangan. Karena mereka membawa kebohongan, pengkhianatan, dan kepalsuan. Bagi umat Islam sendiri, kita diajarkan untuk menilai secara lahiriah berdasarkan syahadat yang diucapkan. Tetapi kita harus tetap waspada dan kritis terhadap motif di balik perilaku mereka. Pada akhirnya, kepalsuan mereka pasti akan terbongkar, baik melalui kehendak Allah di dunia maupun balasan yang teramat hina di akhirat kelak. Kuat iman saya, kuat iman saya. Udah berhasil, kau belum berhasil. Oh, makanya kau emosian. Makanya kau emosian. Pukul meja karena tidak berhasil memurtadkan istri. Berarti selamanya bersinah dong.
Saya katakan ya, sebelum apalagi? saya masuk Islam, Kapan kau masuk Islam? Kapan? Di mana kau masuk Islam? Cuman untuk nipu. Tidak ada di Islam Yesus itu Tuhan. Tidak ada di Islam Yesus itu Allah. saya bilang sama kau, Para penipu. Pura-pura Islam lah. Aduh, memang Kristen ini diajari memang begitu. Ada program namanya program hamilisasi. Ada memang program itu. Saya baca kemudian literasinya dari tahun 1974, 79 itu ada pembaharuan. Memang ada program kristenisasi itu, diantaranya programnya hamilisasi, memacari wanita muslim, menghamilinya, memasukkan kemudian ke Kristen. Kalau dia tidak berhasil, dia pura-pura masuk Islam. Nanti lama-lama dia aja istrinya, anaknya masuk Kristen. Kalaupun tidak mau, masing-masing bertahan di agama masing-masing. Itu untuk mengaburkan akidah umat Islam. Betul? 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 Itulah yang kau alami sekarang. Itulah kau alami sekarang. dengar ya. Ketahuan, tengoklah teman-teman. Lihat nih anak-anak Islam. Perhatikan itu anak-anak Islam, perhatikan. Perhatikan anak-anak Islam, inilah ciri, inilah agama Kristen. Inilah fungsi mereka menggunakan istilah Islam di Kristen itu, salah satunya seperti ini: berpura-pura mu'alaf, menikahi orang, nanti lama-lama diajak masuk Kristen. Kalau nggak berhasil, minimal mereka bertahan masing-masing di agamanya. Itu fakta. Saya bilang ya, Itu real. saya bilang, kasihan istrimu kau kasih bersina terus. Aduh, parah. Allahu Akbar. Kristen luar biasa memang agama satu ini. Tampil ke Islam-Islaman, menggunakan istilah-istilah Islam. dengar dulu kawan, saya ini duda, istri saya janda. Dia Islam, saya Kristen. Paham? Udah tadi mualaf. Iya, lantas kami menikah secara Islam. Tapi saya pura-pura sudah katakan doang sama istri saya, tidak ada kepercayaan lain, walaupun saya di Islam, tidak ada kepercayaan lain kepada saya selain Yesus. Nah, itu berarti cuma berpura-pura. Ngaku sendiri. Ngaku. Saya percaya kepada Yesus. Tidak ada lain. Parah. Begitu Tapi juga pada istri saat saya, dia percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi Anda pada saat menikah, Anda bersyahadat, bersaksi kepada Nabi Muhammad kan? Siapa yang suruh itu? Iya, kau bersyahadat Moni. Kau bersyahadat enggak? Kau bersyahadat enggak? Bersyahadat tidak? Namanya saya tidak tahu. Namanya saya tidak tahu. Namanya juga saya tidak mengetahui. Saya tidak mengetahui Tidak arti mungkin dari perkataan itu. Tidak mungkin. Itulah kau penipu. Tidak mungkin. Dari mukamu aja udah ketahuan kau itu penipu. Kenapa kau cari wanita Islam? Kenapa? Banyak janda-janda kafir. Kenapa bukan dia yang kau pakai? Kenapa harus saudara saya yang kau pakai? Baluap. Kenapa? Kan banyak kafir-kafir pemakan babi yang bisa kau kawini. Kenapa kau kawini yang Muslim? Habis itu kau pura-pura asyhadu Allah. Saya kawin Kau istri saya. pura-pura. Saya kawin dengan pura-pura. istri saya bukan untuk menipu di dalam beragama. Kau menipu. Kau bersyahadat. Tapi kau karena tidak suka percaya. suka. Dengarkan. Kita harus bersinah, lebih baik kawin. Sama aja kau tetap bersinah. Karena kau cuma topengnya aja bersaksi Islam, tapi hatimu Kristen. Itu lebih parah. Lebih parah daripada setan. Lebih parah dari setan. Ibu kalau bisa suami Anda ini suruh pulang ke rumahnya. Dia ini kafir, dia bukan Muslim. Dia pura-pura menipu.
Kau suruh. Kau pura-pura menipu keluarganya, menipu masyarakat Islam dengan kau mengatakan, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Tapi hatimu tidak. Kau masih percaya kepada Yesus. Artinya kau itu penipu, laknat setan kau ini. Kau itu setan ternyata. Ya, biar semua dunia tahu, biar semua orang Islam tahu, biar semua generasi Islam tahu. Inilah orang Kristen. Inilah orang Kristen. Lihat gayanya. Dia nikahi wanita Muslim, pura-pura jadi Islam, tapi ternyata hatinya masih kafir, masih laknat. Kasihan istrimu, kasihan istrimu, kasihan. Kasihan istrimu, kau menyembah manusia. Habis itu manusia yang kau sembah kau bilang sama dengan Tuhannya istrimu. Pada istrimu ikut-ikutan juga tuh. Dikatakan tadi Allah, Allah, ikut-ikutan gara-gara ajaranmu. Sedikit-sedikit kau kikis imannya. Akhirnya kau jadikan nanti penghuni gereja. Itulah kau agamamu. Kalau ibu mendengarkan saya, ibu, mending ibu cerai pisah baik-baik, tinggalkan. Giginya sudah nggak ada juga kok, udah tua juga, udah nggak bisa ngapa-ngapain, bernapas cuma sekali sebulan. Cari yang lebih bagus, cari laki-laki Muslim daripada yang kayak begini nih. Dibilang orang juga bukan, dibilang bukan juga orang. Banyak laki-laki Muslim yang lebih bagus, lebih muda, lebih ganteng daripada manusia ini. Dia hanya mirip kayak tongkatnya malampir. Sekejam itu pukul meja di depan publik, ribuan orang nonton. Kejam kali laki-laki apa ini. Istri cuman ngomong sedikit ngamuk dia. Wah, ternyata ngamuk karena ketahuan ngambil Tuhan umat Islam. Ini parah. Tuhan umat Islam dipakai untuk nipu. Aduh, ibu sadar, Bu. Tinggalkan rumah ini, Bu, tinggalkan. Tinggal laki-laki apa? Laki-laki bejat, dari wajahnya aja keemosian. Pastinya ibu biasa kena KDRT kan? Gayanya begitu, emosian dia. Cari laki-laki yang lain, ibu, yang Muslim. Jangan yang kayak gini. Ini biawak. penyembah manusia ini. Kau yang ganti. Enggak dong, masa kau kasih saya si Samu enak aja. Beliau punya jodoh yang lebih kenapa baik. Kau suruh saya? Kenapa kau suruh istriku? Karena kau cuma menipu. Kau mengelabui, kau berpura-pura. Tergantung hatinya. Tergantung hatinya, bro. Kau biadab, kau kurang ajar. Bukan tergantung hatimu. Kau kurang ajar, kau biadab. Kau kurang ajar, Tergantung kau hatinya, biadab. bukan tergantung dengan kau. Iya, karena kau menipunya. Kau menipunya, makanya dia mau. Kau pura-pura syahadat sampai istrimu mengatakan, abang syahadat kok, bapak syahadat kok. Artinya selama ini istrimu itu merana kau buat. Apa? Selama ini istrimu itu sengsara kau buat. Gelisah dia. Dia punya Tuhan tapi lakinya punya Tuhan manusia. Ayo. Sengsara istrimu itu kau buat. Belum lagi dia rindu dengan keluarganya kau buat. Dia terpenjara oleh kau itu yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Haruskah aku katakan wow gitu loh? Harusnya kau sadar, biawak. Kau itu. Kalau saya biawak, pastinya kau buaya. Anggaplah begitu. Iya. Tapi yang pasti aku nggak berpura-pura kayak kau. Aku nggak berpura-pura ke gereja untuk kawin di sana. Habis itu saya masih tetap kepada Allah. Itu namanya penipu. Ternyata bukan cuman kitabmu, ternyata kau juga ternyata pelakunya. Arragada. Memang kau biadab. Laki-laki Kau yang kurang biadab. ajar. Mana tuh biadab udah cuki. Kurang ajar. Dia nikahi orang pura-pura jadi Islam dia. Aduh. Siapa? Kau pura-pura Islam tadi kau bilang. Sadar kok ayah. Nggak ada yang bilang. Itu istrimu bilang sadar kok ayah. Sadar kok ayah. Disuruh kau sadar itu Disuruh kau sadar. Kalau kau mau bertahan dalam agamamu, kau pelajari Islam baik-baik. Kalau kau pertahankan keluargamu, istrimu, kau pelajari Islam baik-baik.
Kau pelajari Bibelmu, Yesus itu bukan Tuhan. Kau pelajari baik-baik. Jangan Menurut ngana, menurut kita tetap lain. tapi menurut Yesus dia bukan Tuhan. Ayo, kuat mana? Yesus mengatakan dia bukan Tuhan. Ayo. Dia mengatakan Yesus itu Tuhan cuman gerejamu. Tapi Yesus mengatakan aku bukan Tuhan. Ayo. Ya, Yohanes kalau dia 5. bukan Tuhan, Yohanes makanya 5 nomor 36. Yesus mengaku, aku bersaksi, aku bukan Tuhan, aku rasul, aku utusan Tuhan. Itu pesan Yesus. Kenapa Anda menuhankan? Koplak. ya bagaimana? Itu namanya blow on, idiot. Kenapa kamu yang marah? Iya. Kamu mempersunting saudara saya, sementara kau bersyahadat, kau katakan kau Islam. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi apa? Hatimu masih di Yesus, kopla, penipu. Sementara kau menyembah bukan Tuhan kau sembah. Aneh kau ini. Sekali kau masuk Islam totalitas, kau belajar Islam, kau pelajari Islam itu baik. Jangan gara-gara di Islam syarat Tergantung hati lah. Tergantung hati matamu. Kalau hatiku mengatakan, kenapa? Tergantung hati, bukan hati yang dipakai, otak, akal yang dipakai, akal. Kutanya dulu kau, yang dilahirkan, kenapa sayang? Iya, yuk ada di sini nak. Otak yang dipakai bukan hati. Hati itu cuma menurut sesuai dengan apa yang kita suka. Yang dipakai itu akal. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Jawab. Oh dari tadi makan apa itu? Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Pencipta atau penciptaan? Tuhan Yang atau dilahirkan. Oh, ya Yang jelas dia dilahir- melahirkan, dia sebagai roh ibu, jelaslah dia melahirkan. Melahirkan ciptaan atau melahirkan pencipta? Jawab. Ciptaan. Nah, itu kau waras. Kenapa kau tuhankan ciptaan, tuyul? Dasar kau ini tua-tua keladi. Ngana pe body poco-poco. Kau sudah akui yang dilahirkan Maria itu. Ketawa lagi kau. Dilahirkan Maria ciptaan, kau pergi tuhankan. Aneh kau ini. Kan saya bilang, Sesuka hati. sudah hati saya. Terus kenapa kau naik di sini? Karena saya melihat Apa? kamu putar-putar terus cerita ini, cerita itu, begini. Loh, kau putar-putar. Saya di sini. Saya ini dokter akal. Orang yang otaknya masih sakit naik ke sini, kalau tidak semakin gila sembuh. Jadi yang kau sembah selama ini itu ciptaan. Supaya dianggap Tuhan, maka dia dibungkus dengan sebutan Allah oleh Bible. Supaya banyak orang tertipu. Nah sekarang permasalahannya adalah, apakah yang kau sembah di gereja bernama Yesus itu Yesus asli atau setan? Itu kau harus pikir itu. Karena Yesus mengatakan di dalam kitabmu kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kepadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Kau dituduh pembuat kejahatan, kau amin, memang bongok kau ini. Yesus mengusirmu. Dia mengatakan kau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Kau bilang amin. Karena Yesus yang mengatakan. Iya, dia mengatakan orang Kristen itu pembuat kejahatan. Engkau sudah selamat. Paham? Apa? Percaya saja engkau sudah selamat. Percaya dia ciptaan atau pencipta?
Percaya saja kepada Yesus. Percaya sebagai pencipta atau ciptaan? Pernyataan bahwa pada hari akhir nanti Yesus atau Nabi Isa alaihissalam akan mengusir orang-orang yang mempertuhankannya adalah sebuah kebenaran yang tertuang jelas, baik di dalam Alkitab Kristen sendiri maupun dalam Al-Quran. Dalam Matius 7 nomor 22-23, Yesus secara eksplisit memperingatkan bahwa pada hari penghakiman, banyak orang akan berseru kepadanya, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu?" Namun, di sini Yesus justru akan menjawab dengan tegas, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu pembuat kejahatan." Ayat ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa memanggil Yesus sebagai Tuhan dan melakukan berbagai amalan atas namanya bukanlah jaminan keselamatan, melainkan sebuah penyimpangan yang akan ditolak langsung oleh Yesus kelak. Narasi dalam Alkitab ini sangat bersesuaian dengan ajaran Islam mengenai sikap Nabi Isa alaihissalam pada hari kiamat. Dalam surat Al-Maidah ayat 116-117, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dialog di hari akhir saat Allah bertanya kepada Isa apakah ia pernah menyuruh manusia untuk menjadikannya dan ibunya sebagai Tuhan selain Allah. Di sini Nabi Isa alaihissalam dengan tegas membantah dan bersaksi bahwa ia hanya menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ketika Nabi Isa turun kembali ke bumi di akhir zaman, beliau juga akan menghancurkan simbol-simbol kemusyrikan dan menegaskan kembali ajaran tauhid. Jadi mereka yang nekat mempertuhankan Yesus bukannya mendapat syafaat atau naungan, melainkan akan diusir dan ditolak karena telah mengkhianati ajaran tauhid murni yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ciptaan. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya, hambanya bernama Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Yesus mengatakan aku rasul. Kenapa kau nggak percaya? Maka itu Yesus bilang percaya saja engkau sudah selamat. Kalau kau percaya dia rasul, kau selamat. Kalau kau percaya dia Tuhan, kau tidak selamat. Please. Engkau hanya Tuhan atau bukan itu siapa yang penting percaya kepada Yesus? Matamu. Yesus mengatakan dia harus dipercayai sebagai rasul ciptaan. Kok kau Tuhan kan? Memang dong pala kau ini. Aneh kau memang. Oke, anak-anak api boleh naik dulu. Sedang pendeta ayah, Yesus itu bukan Tuhan. Memang suami ibu ini cuma malas aja ibadah di masjid, malas dia sujud, dia suka makan babi, makan anjing, makanya begitu. Dia lebih suka makan babi. Siapa makan babi? Karena kau suka, makanya kau tidak mau taat di Islam. Iya, siapa yang makan babi? Kaulah, siapa lagi? Pura-pura bertanya. Hah? Kau udah lihat? Dari tadi aku pakai masker karena bau. Iya, mana ada? Kamu lihat saya makan babi? Bau aromanya sampai sini. Wah, pura-pura lagi ndak makan babi karena istrinya larang. Kau ini jahat kali kau. Pokoknya jahat begini saja, begini. Sekarang itu kau dudukkan perkara Islam itu dengan akalmu, kau perkara kekristenan itu dengan akalmu juga. Ingat, kita hidup itu karena akal. Kita ganti baju karena akal, kita mandi karena akal, kita makan karena akal, kita beristri karena akal, kita bikin rumah karena akal. Semua yang kita lakukan akal. Kenapa giliran bertuhan kau tidak pakai akal? Pakai akalmu, pilih Tuhan itu pakai akal, pilih agama pakai akal. Jangan kau bunglon begitu. Itu nggak bagus. Kalau kau punya akal, kenapa kau sembah anaknya orang? Sedangkan anak pilihan sendiri, paham? Oh, berarti kamu egois. Kau tidak punya akal, itu namanya. Orang berakal itu fungsikan akal. Yesus mengatakan dalam Yohanes 4:22, aku Yesus menyembah apa yang aku kenal. Yesus menyembah Tuhan. Kenapa kau sembah dia?
Yang kau sembah dalam nama Yesus itu bukan dia, karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu, tapi sibilisis. Ngana pe body poco-poco. Nggak perlu geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Saya ibadah dulu. Saya sholat dulu ya. Poco-poco ya. Kau sholat dulu sana. Kau bertobat lagi tuh, kembali ke jalan yang benar. Berdoa dalam hati kita. Berdoa dalam hati. Wah, ada pandai-pandaian kau itu. Awas ya dengan kau KDRT sama istrimu ya. Saya kasih kempes kepalamu dari sini. Jarak jauh. Tapi istrinya pinter ya. Dia menyahut tadi bahwa yang dilahirkan Maria itu ciptaan. Pinter. Memang cuman abang ini yang ada sarap-sarapnya. Gangguan dia. Gangguan. Itulah. Sabarlah. Iya. Salat magik Gurunda. Ya, Sudah. enggak ada mangga lagi BM. Enggak ada. Keras itu. Ibu nanti kalau bikin kopi sekali-sekali kasih garam terus ini bapak ini. Udah pilaso dengan. Pakai gula dia. Kasih garam. Saya kalau minum kopi tidak pakai gula. Kasih Jangan garam bilang pakai sedikit. gula. Pakai garam. Kasih garam sedikit, terus apa itu namanya? Baygon. Ibu jangan mau diajak ke Kristen, Bu. Jangan mau menyembah manusia. Iya, Ya, betul. dia isi. Saya kuat. Saya 5 Betul. waktu saya enggak lupakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Keren, Bu. Keren, Bun. Iya, memang jujur. Dia itu sembahyang 5 waktu. Saya tidak mau tahan-tahan. Saya bilang sembahyang. Sebab Ibu saya nanti- leluhur Ibu keturunan leluhur saya. Ibu Jadi ada ember besar di rumah, baskom. Mau apa? Kasih tahu Pak Ngoni. Kasih masuk bapaknya di situ, ikat di dalam, siram. Rendah. Lubang hidungnya saja kasih kelihatan, biar siram situ sampai 3 hari Dia 3 tidak malam supaya dia. mampu. Dia tidak mampu, Bon. Dia tidak mampu mau angkat saya taruh di dalam ember. Yang ada saya mau isi dia dalam ember. Hah? Cok. Itu ibu, kalau Saya yang dikode akan itu, Bu. baptis dia. Itu tuh, tengoklah ibu. Ibu mau dibaptis padahal saya pancing kan. Ketahuan Baik putus. misinya kan. Ketahuan Dengar misinya. Gurunda. Gurunda, apa kata istrinya, lebih baik cerai? Betul, Bun. Jangan mau diajak. Jangan mau diajak nyembah manusia, Bun. Memang kodok ini, kodok bunting dia ini memang. Salat kat dulu Iya, benar. sama dengan Iya. Di Lanjut. meja saya itu penuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada. Ya. Keren, Bun. Saya Ya juga sudah, ada kalau Alkitab. begitu. Jadi orang di sini ada Alkitab, di sini ada Al-Quran. Ya sudah, kalau begitu nanti kalau dia tidur ibu, kasih lemal teh ke mulutnya sama hidungnya. Berasa gimana? Mudah-mudahan kedepannya suaminya ibu itu tersadar ya. Iya. Mudah-mudahan, Bun. Kamu kenapa turun tadi? Ada urusan tadi. Walah. Ini bininya nggak malu apa suaminya gini terus tiap hari? Gak ada bininya dia. Masih perawan ini, adek ini. Adek Tapi itu Rati. foto bini Halo sama Juma. Ya, lu juga. Tadi kita sambung ya tadi ya. Ya, Ya masalah apa tuh tadi, apa tuh yang Tuhan sepenuhnya manusia itu ya. ya. Jadi gini, pengertian ini tolong dipahami banget gitu. Kenapa saya bilang 100% manusia, 100% apa tadi, Tuhan ya? Berarti 200 kan? Iya, dengerin dulu, jangan dipotong dulu, aduh. Iya, pahami dulu Jadi 200 kan? dengerin, kalau saya bilang 50% Tuhan, 50% manusia, berarti
50% Tuhan, berarti itu setengah dewa, setengah manusia. Makanya dibilang 100% Tuhan, 100% manusia. Artinya dengerin, 100% keilahiannya penuh, 100% manusianya penuh. Tanpa mengurangi. Berarti separuh bukan Tuhan kan? Ya, kalau saya bilang 50% Tuhan, 50% manusia, berarti setengah-setengah. Itu setengah-setengah, makanya kamu kurang paham. Iya, kan 100% Tuhan, 100% manusia, dan dia satu. Iya, satu. Berarti berarti setengah bukan Tuhan, yaitu manusia. Tanpa mengurangi. Berarti setengah manusia. Kalau saya bilang cuma, dengerin. Kalau saya bilang 50% manusia, 50% Tuhan, berarti itu setengah-setengah. Makanya 100% manusia, 100% Tuhan. Kenapa? Tanpa mengurangi keilahiannya, tanpa mengurangi manusianya. Seperti itu. Berarti ada dua di situ. Ya satu lah. Kalau Berdiri sendiri yang manusia, berdiri sendiri yang Tuhan. Masing-masing berdiri mempertahankan hakikatnya. Satu hakikat 100% manusia tidak tergoda, tidak tergoyahkan, tidak terubah, tidak terkurangi, tidak tertambahi. Yang satunya 100% unsur Tuhan, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahkan, tidak bisa kemudian dihilangkan. Berdiri sendiri, berarti mereka ada dua. Salah. Ini yang 100% manusia Tuhan gak? Dengerin muridku ya, biar pinter kamu ya. Kata 100% ini, dengerin. Kata 100% ini bukan berarti mentoknya semua hitung-hitungan 100%. Di dalam bisnis pun, bisa 200%. Dalam bisnis. Berarti 200% Anda sudah akui. Ya dengerin dulu saya bilang. Bukan berarti 100% ini mentok, bukan. Dan jadi dalam bisnis juga ada mencakup di situ ke 200%, labanya 200%. Jadi kata 100% bukan mentok, bukan. Bisa 100%. 100%. Ada nggak penambahan lagi dari 100% ini? Saya bilang bisa. Dalam unsur kemanusiaan genap 100% kan? Tapi 100% itu bukan berarti mentok. Salah. Dia genap 100% kemanusiaan. Jadi 100% kemanusiaannya, 100% keilahiannya. Jadi gini, kalau saya bilang cuma 50% manusia, 50% Tuhan, berarti setengah dewa, setengah manusia. Itu menyatu. Tapi kalau 100% manusia, 100% Tuhan, ini dua hakikat yang berbeda, berdiri sendiri masing-masing. Jadi gini, dua kodrat dalam satu pribadi. Nah, berarti separuh. Dengerin. Separuh kan? Dengerin. Dua kodrat dalam satu pribadi. Berarti pribadi ini ada dua, separuh. Satu kodrat 100%. Satu kodrat 100%. Berarti dalam satu pribadi tersebut, di dalamnya terbagi dua, separuh Tuhan, separuh manusia. Tapi tidak 50%. Iya, tidak 100 memang 100. Nih. 100 manusia, 100 Tuhan. Bergabung begini kan? Yoi. Berarti sebelah kan? Jadi 100 berarti genap. Iya, sebelah. Yang penting kali 50 intinya. Ini HP 100%. Ini buku 100%. Dia begini kan? Itu beda, itu udah lain jenis. Iya, kan memang beda. Tuhan 100, manusia 100. Kamu jangan samakan Tuhan sama benda cuma. Loh, 100% HP, 100% buku. Satu dia. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Tuhan itu jangan samakan benda. Tuhan itu kan roh. Kok kamu kenapa kamu samakan manusia? Roh menyatu dalam wujud manusia. Iya, kenapa kau samakan yang bukan Tuhan dengan Tuhan? Ya, roh menjadi wujud manusia. 100% manusia. Dengerin. Kamu samain benda sama roh, ya salah kamu. 100% manusia itu apakah Tuhan? Ya, kan saya jelasin, keilahiannya 100%. Saya tidak tanya keilahiannya, yang saya tanya manusia. Nah, manusia yang 100% ini apakah Tuhan?
Iya jelas dia bilang 100% keilahiannya. Ya, berarti dia bukan 100% kalau begitu. Kalau saya bilang cuma, dengerin. Kalau saya bilang 50%, dengerin. Dan kamu sok betul dulu. Kalau saya sebut keilahiannya 50%, kemanusiaan 50%, berarti dia setengah-setengah. Ini apa ini? Ini 100% HP kan? Sama benda, roh nggak bisa samain benda juga. Ini 100% HP kah? Jangan samain Tuhan sama benda. Kamu tuh aduh, gimana kamu? Berarti yang keluar dari rahim Maria itu 100% Tuhan. Ya, ya jelas 100%. Tuhan. Ya iya. Tapi manusia. Manusia 100%. Berarti Tuhan. Iya, keilahiannya 100%. Manusia Tapi manusia. Kamu hitung, coba kamu hitung. Kalau saya bilang 50% manusia, 50% Tuhan, berarti setengah dewa, setengah Tuhan, setengah manusia. Ada kan saya bilang 100%, berarti tetap 100%. Jadi 200, dengar dulu. Berarti 200%. Udah oke? Di dalam bisnis pun ada, bukan 100% itu bukan mentok. Ada laba melebihi 100%, labanya 200%, 300% ada. Oke, dengarkan saya. Dengar. Yesus 99% manusia dan 1%-nya Tuhan aja tak ada. Apalagi 100%. Mana 100? Mana 100% sisi ketuhanannya? Keilahiannya 100%. Mana keilahian 100% Kenapa saya bilang 100% itu? keilahiannya? Bisa mujizat. Dia bermujizat sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Itulah yang keilahiannya 100%. Bisa mujizat. Dia bermujizat itu karena dia manusia. Karena dia ilahi. Bermujizat itu pekerjaan manusia, bukan pekerjaan ilahi. Mujizat itu kerjaan Tuhan. Kok manusia? Emang manusia bisa mujizat? Coba. Masa manusia bisa mujizat? Dengarkan. Apa perkataan Yesus kesaksiannya? Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih benar lebih penting daripada kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku kerjakan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa lah yang mengutus aku. Loh, mujizatnya mempersaksikan dia rasul, bukan Tuhan, bukan ilahi. Konsep yang menyatakan Yesus adalah 100% manusia sekaligus 100% Tuhan secara bersamaan mengandung kontradiksi logis yang tidak mungkin disatukan. Dalam ilmu logika maupun filsafat ketuhanan, dua sifat yang saling bertolak belakang tidak bisa melekat pada satu zat yang sama dalam waktu yang bersamaan. Sifat manusia itu terbatas, lemah, lahir, butuh makan, tidak tahu masa depan, dan bisa mati. Sementara sifat Tuhan itu maha kuasa, maha mengetahui, tidak berawal dan tidak berakhir, serta tidak bisa mati. Menyatukan 100% sifat manusia dan 100% sifat Tuhan pada satu sosok sama saja dengan mengatakan sesuatu itu 100% bundar, sekaligus 100% persegi. Sebuah pernyataan yang secara akal sehat dan logika dasar adalah sebuah ketidakmungkinan. Jika diklaim bahwa menjadi manusia ia juga tetap Tuhan sepenuhnya, maka akan timbul banyak keganjilan teologis yang merusak keagungan Tuhan itu sendiri. Alkitab sendiri mencatat keterbatasan Yesus seperti ketika ia lapar, tidak tahu kapan hari kiamat, dan berdoa memohon keselamatan kepada Bapa. Jika sosok yang lapar tidak tahu masa depan dan berdoa minta pertolongan itu adalah Tuhan yang 100%, lalu kepada siapa ia berdoa? Apakah Tuhan berdoa kepada Tuhan? Dalam Islam, ajaran Tauhid sangat jernih memisahkan antara pencipta dan makhluk. Yesus adalah 100% manusia dan hamba Allah yang diangkat menjadi nabi atau rasul mulia, dan tidak pernah sedikit pun memiliki zat atau sifat ketuhanan. Mana ada manusia bermujizat? Yesus mengatakan apa tadi barusan? Kesaksiannya, dengar dulu. Kesaksiannya. Yesus itu Allah. Dia bersaksi kalau dia rasul. Karena Yesus itu Allah bisa berbuat mujizat. Loh, dia bersaksi mujizatnya bukti kerasulan, bukan bukti keilahian. Coba kau bilang tadi apa? Manusia itu membuat mujizat. Mana ada manusia buat mujizat? Yesus, kau bilang Yesus 100% manusia. Ya, keilahiannya nggak kamu masukin. Kau katakan dia 100% manusia kan? Ilahiannya nggak kamu masukin. Sekarang begini, kalau dia 100% manusia, apapun yang dilakukan dia melakukannya sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Keilahian yang melakukan.
Kan tadi sudah 100% manusia. Iya. Kenapa kau bantah? Dengar. 100% manusia itu saya jelaskan. Bisa dia lapar, dia haus. Udah. Lalu kemanusiaan dia. Lalu yang 100% Tuhannya mana? Ya dengar dulu lah biar saya jelasin. Ya 100% di antara 100% ini manusianya dia lapar, dia haus, dia lahir, dia besar, segala macam itu kemanusiaan. Terus Ilahian dengar. Keilahian mana? Ya 100% memberikan, membuat mujizat, membangkitkan orang mati. Kenapa kau menuduh itu? Yesus mengatakan, dengar, dalilnya dengarkan. Segala mukjizat yang aku kerjakan, mukjizat itu bersaksi kalau aku ini rasul. Ini adalah dari konteks kamu. Yesus mengatakan semua pekerjaan yang aku kerjakan, mujizat yang aku kerjakan, mujizat itu bersaksi kalau aku ini rasul. Kamu udah lari konteks, lari dari konteks. Pertanyaan saya, rasul Tuhan itu Tuhan nggak? Ya dialah Tuhan, Tuhanlah dia. Rasul Tuhan nggak? Intinya dialah Tuhan, Tuhanlah dia. Jadi gini kawan, jadi gini. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk Anda tuhankan, tapi iblis ingin Anda tuhankan dalam nama Yesus. Makanya Yesus yang bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan, bukti mujizat-mujizatnya adalah bukti kerasulannya, kau katakan itu bukti ketuhanan. Kenapa? Karena sebenarnya yang Anda sembah itu iblis, bukan Yesus anak Maria. Yesus, kamu menghujat kamu. Yesus anak Maria tadi mempersaksikan mujizatnya sebagai rasul atau sebagai Tuhan? Sebagai rasul. Kenapa Anda ngotot mengatakan itu bukti ketuhanan? Karena Anda menuhankan iblis dalam nama Yesus. Kenapa kamu bilang iblis? Kamu tuh menghujat namanya. Saya tidak menghujat. Sekarang Yesus mengatakan dia Tuhan atau dia manusia yang bermujizat. Ya. Kamu tuh paham nggak maksudnya? Yesus mengatakan semua mujizatku adalah bukti kerasulanku. Terus kenapa kau jadikan bukti kerasulannya sebagai bukti ketuhanan? Ya keilahian dia. Di mana dia mengatakan itu bukti keilahian? Ya, itu mujizat, itu keilahian dia cuma. Dia mengatakan mujizatnya bukti kerasulan. Darah tinggi gua malu. Yesus dia mengatakan mujizatnya bukti kerasulan. Tapi karena kau menyembah iblis dalam nama Yesus, kau tidak bisa melihat iblis itu, sehingga rasul Yesus kau tuduh bahwa dialah ilahi itu. Itu fakta. Udah dijelasin konteksnya apa. Kamu menyembah iblis dalam nama Yesus, titik. Nah, makanya kamu lari dari konteks kamu. Saya tidak lari. Kesaksian Yesusnya, segala mujizat yang aku kerjakan, mujizat itu adalah bukti kalau Bapa yang mengutus aku. Yohanes 5 nomor 36. Nah itu dia. Nah, sekarang pertanyaannya, dia bermujizat bukti kerasulan atau bukti ketuhanan menurut Yesus? Ya, keilahian dia. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, bukan menurut ente. Menurut Yesus, mukjizat yang ia lakukan bukti kerasulan atau bukti ketuhanan? Makanya Juma. Jangan makanya. Menurut Yesus, kata-kata seorang nabi itu, kata-kata seorang pemuka agama itu, dengerin. Menurut Yesus. Jangan potong dulu. Ucapan seorang nabi atau seorang pemuka agama apalah itu pokoknya, itu pengertiannya luas Juma. Kesaksian Yesus. Iya, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Kenapa Anda nggak percaya? Karena Anda menyembah iblis dalam nama Yesus. Kamu konteksnya apa? Tuhan sepenuhnya manusia, kok lari ke situ konteksnya? Yesus mengatakan dirinya sepenuhnya manusia dan sepenuhnya bukan Tuhan. Titik. Ini konteksnya kan? Konteks apaan? Konteks apaan? Kesaksian Yesus. Tuhan sepenuhnya manusia, konteks ini kan kamu temanya nih. Tuhan sepenuhnya manusia. Yesus itu bersaksi segala mujizat yang dilakukan adalah bukti kerasulan.
Dari mana Anda mengatakan itu bukti ketuhanan? Siapa yang ngajarin? Ya, emang karena dialah ilahi. Itu karena Anda dibisikin iblis dalam nama Yesus yang Anda sembah di gereja, itulah yang membisikkan Nah, Anda. ini kamu nggak boleh gitu. Kamu nggak boleh gitu ngomong. Sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah dengar? Apakah Yesus pernah mengatakan akan datang penyesat memakai namanya? Bukan memakai namanya. Nah, lalu apa yang sekarang? Nama siapa? Nama siapa sekarang yang Anda pakai untuk melantik seorang rasul menjadi Tuhan? Namanya siapa? Nama siapa? Jangan kau dulu yang ngomong dulu. Nama siapa yang Anda pakai sekarang untuk menuhankan anaknya orang ini? Dengerin saya ngomong. Nah, Dengerin saya ngomong. Yesus ngomong setelah aku akan banyak nabi-nabi palsu setelah aku. Setelah Yesus, setelah Nabi akan banyak nabi palsu. Kalian datang. Udah jangan potong dulu, diam. Kalian datang setelah Yesus atau Udah, sebelum Yesus? Udah diam dulu, saya jelasin. Saya jelasin, diam. Dengerin, diam. Kamu diam dulu. Kamu ngoceh, saya diam. Diam kamu. Apa kata Yesus? Setelah aku akan ada nabi-nabi palsu. Andalah itu. Kamu tahu siapa disebut dia? Andalah itu. Kamu tahu siapa disebut dia? Siapa? Setelah dia kan gak ada nabi lagi berarti. Berarti gak ada nabi lagi setelah dia. Paulus nabi. Setelah siapa? Aduh, benar-benar. KPR 13 nomor 1. Saulus disebut nabi di situ. Saya tanya sama kamu. Dosen kenal Paulus. Dengarin, saya tanya sama kamu. Nabi Isa itu nabi ke-24, nabi terakhir. Udah. Ayo. Nabi Isa itu nabi ke-24, nabi terakhir. Makanya dia ngomong setelah aku akan ada nabi-nabi palsu setelah aku. Paulus, Jadi Kristen, dengerin. termasuk kamu. Jadi Kristen meyakini Nabi Isa itu nabi terakhir. Makanya Muhammad tidak ada dalam Alkitab kami. Kenapa jadi landasannya kepada Nabi Isa, terus landasannya kepada Nabi Muhammad? Yesusnya berkata, dengar. Yesusnya berkata, nabi palsunya datang di abad pertama. Anda baca KPR 13 nomor 1, ada beberapa nabi di Antioquia. Pertama, ada yang disebut Saulus, ada yang disebut Barnabas, ada yang disebut Simeon, ada Lukies dan seterusnya. Banyak nabi di Antioquia. Pendiri agamamu itu nabi-nabi semuanya. Saya nggak nanya itu. Ya, nabi setelah Yesus. Setelah Yesus mana ada lagi nabi? Nabi palsu banyak. Kau dia menjawab itu. Saya tanya sama kamu. Nabi palsunya. Nggak nyimak ya omongan saya, nggak nyimak. Barnabas, Nggak nyimak ya. Saulus, Simeon. Saya tanya, Nabi Isa nabi nomor berapa? 24. Setelah itu Nabi palsu banyak. Setelah Nabi Muhammad siapa? Kamu jangan bohong. Setelah Nabi Muhammad siapa? Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad, setelah Nabi Isa siapa? Nongol. Setelah Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, apa kata Nabi Isa? Diam. Apa kata Nabi Isa? Setelah aku akan ada nabi palsu. Aku nabi terakhir. Berapa nabi? Berapa di situ? Berapa nabi disebutkan oleh Yesus? Kata Yesus, dia nabi terakhir. Kata Yesus dia nabi terakhir. Di mana? Di mana dikatakan itu? Di mana dia mengatakan dia nabi terakhir? Kamu tadi aja ngomong setelah aku. Sekarang kau tidak bisa menjebak saya. Ketika Yesus mengatakan dengan setelah aku akan ada nabi-nabi palsu, kamu bilang. Ya memang ada nabi-nabi palsu. Paulus, Simeon, Andronikus. Kemudian siapa lagi? Ada lagi yang disebut Lukius. Itu nabi-nabi yang ada di Antioquia. Setelah Yesus ada Nabi Saulus dan seterusnya. Ada nabi-nabi palsu setelah aku. Yang kamu sendiri ngomong, setelah aku akan nabi-nabi palsu. Siapakah nabi-nabi palsu setelah Yesus? Yesus itu nabi terakhir. Kamu sendiri ngomong. Iya, memang saya akui. Nabi Isa Yesus ngomong setelah aku mengatakan akan ada nabi-nabi palsu. Padahal nabi terakhir itu Nabi Isa. Berarti yang disebut nabi palsu itu siapa setelah dia?
Orang gila. Udah semua. Hari ini kamu saya baptis. Zulkifli M. Abbas akan saya jadikan Kristen. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya boleh baca data? Boleh saya Kamu baca jawab data? apa lagi? Kamu jawab apa lagi? Boleh saya baca data? Kamu tadi udah ngomong. Nggak bisa Sudah, jangan ngomong kau pulang, jangan kau bolak balik. Enggak mempan itu, enggak mempan. Tadi kamu udah bicara, nggak bisa mempan. ngomong. Setelah dengerin, Nggak kamu udah mempan. ngomong. Setelah saya akan ada nabi-nabi Nggak palsu. mempan. Memang. Ngakuin. Hah? Memang setelah Yesus ada nabi-nabi palsu. Saya sebutkan Saulus, Simeon, Saya tidak ke situ Lukius. juga. Saya nanya setelah Nabi Isa, Nabi siapa yang nongol? Ayo. Paulus. Nah, Paulus. ya, Muhammad nomor berapa? Muhammad Dulu. nomor berapa? Muhammad nomor berapa? Lukius, tanya, kemudian Muhammad Simeon, nomor berapa? kemudian Barnabas, Andre Kan kamu kan nggak berani jawab, Cuma. Itu semua Tidak berani jawab, nabi-nabi Cuma. palsu itu. Tidak berani Itulah jawab, nabi-nabi Cuma. palsu yang datang di abad pertama. Kamu yang ngomong. Karena Kamu yang dalilnya ngomong. nabi Kamu yang palsunya, ngomong. nabi Makanya. palsunya ada di abad pertama. Makanya kamu harus banyak belajar, adikku. Dengar dulu. Menurut Yesus, Kamu harus nabi banyak palsunya belajar. di abad berapa? Kamu harus banyak belajar. Menurut Yesus, nabi palsunya di abad berapa? Ya, setelah aku. Menurut Yesus. Setelah aku. Setelah aku. itu datang Paulus. Setelah aku Nabi. Yang nomor Nabi siapa? Datang Paulus. Setelah Nabi Isa siapa? Datang Paulus, nabi palsu. Setelah Nabi, jangan kamu Setelah kemana-mana. Nabi Isa, datang nabi asli, Nabi Muhammad. Di antaranya nabi palsunya Paulus. Nah. Kita berbicara nabi palsu. Bicara nabi palsu atau bukan? Kata Nabi Isa. Bicara nabi palsu itu Ayo. yang datang setelah Yesus adalah Paulus, kemudian Barnabas, Agaknya cuma. Lukius, Nih. kemudian Simeon. Malu nih. kau kan? Malu. Ya, saya turunkan. Kamu Anda udah gila. ngomong setelah Anda saya. gila. Setelah Anda aku. gila. Anda nggak EGP. Lihatlah teman-teman, pola mereka cuman ngotot, pola mereka cuman main kata-kata, pola mereka ya seperti itu, menyesatkan, menipu, mengelabui. Oke? Setelah Yesus mengatakan akan datang kepadamu, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ murid-muridnya abad pertama. Kalau umat Islam pasti udah tahu. Mereka aja yang gila. Mereka memaksakan kehendak. Itulah gilanya orang Kristen. Dia lupa kalau setelah Yesus, yang diucapkan Yesus itu datang kepada murid-muridnya. Nabi Muhammad tidak pernah datang kepada murid. Ya, ini ada tema bang. Tuhan sepenuhnya manusia. Gimana temanya? Tuhan itu menginkarnasi. Tuhan berubah gitu. Menginkarnasi dia. Dia Iya, itu bukan separuhnya. Dia turun ke dunia itu 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi dia Berarti dia ada dua wujud. Ada dua wujud kah atau gimana? Dia satu. Wujudnya apa? Ketika turun Dia ke bumi wujudnya. Wujudnya apa ketika dia turun ke bumi? Dia sebagai manusia. Berarti wujud manusia. Manusia. Nah, berarti seutuhnya atau setengah? Dia tuh macam seutuhnya manusia, seutuhnya Tuhan. Seutuhnya manusia. Kalau dia sudah utuh menjadi manusia, apakah masih ada ruang untuk yang lain? Dia ada ruang untuk yang lain. Dia kan cuma turun itu menginkarnasi. Kan dia bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya Tuhan Anda? Makanya saya bilang abang itu kalau baca Alkitab dengan baik dan teliti Alkitab, baru Iya, abang di mana tertulis? Di mana tertulis Tuhan turun sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan itu gimana ceritanya? Coba ini Anda lihat nih, ini sepenuhnya HP. Coba ajarkan saya sepenuhnya pisang bagaimana ceritanya?
Klaim bahwa Tuhan dapat berubah menjadi manusia adalah gagasan yang sama sekali tidak masuk akal dan merusak akal sehat maupun hakikat ketuhanan. Tuhan secara definisi adalah zat yang maha sempurna, maha kekal, maha luas, dan tidak terikat oleh ruang maupun waktu. Sementara itu, manusia adalah makhluk yang penuh keterbatasan. Lemah, butuh makan, tidur, buang hajat, dan mengalami kematian. Jika Tuhan berubah menjadi manusia, berarti Tuhan telah melepaskan sifat-sifat keilahiannya yang sempurna dan menggantinya dengan sifat-sifat kelemahan makhluk. Dalam logika dasar, zat yang maha sempurna tidak mungkin berubah menjadi tidak sempurna. Karena perubahan tersebut secara otomatis membatalkan statusnya sebagai Tuhan yang maha agung. Menganggap Tuhan berubah menjadi manusia adalah bentuk penurunan derajat Tuhan yang luar biasa fatal. Dalam Islam, prinsip ketuhanan dijelaskan dengan sangat tegas dan jernih melalui surat Al-Ikhlas ayat 4. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Tuhan tidak perlu membatasi dirinya menjadi daging dan darah hanya untuk memahami atau menyapa manusia sebagai pencipta yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kehendak dan petunjuknya melalui wahyu yang diturunkan kepada nabi dan rasul pilihannya dari kalangan manusia biasa, bukan dengan cara menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu, konsep Tuhan berubah menjadi manusia tidak memiliki dasar logika teologi yang utuh dan jelas bertentangan dengan prinsip tauhid murni. Punya HP dan sepenuhnya pisang gimana ceritanya? Anda bodoh. Begini, itu HP, itu manusia yang berbuat. Enggak, ini Jadi sepenuhnya, ini sepenuhnya. Anda lihat dulu, sepenuhnya HP, tapi yang buat siapa? Manusia. Logikanya, Anda harus makanya jangan enggak. bodoh, kakak. Kan Anda mengatakan manusia Yesus anak Maria sepenuhnya manusia kan? Iya. Nah, kalau dia sudah penuh unsur kemanusiaan, apakah ada unsur lain pada dirinya? Dia itu menginkarnasi turun ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Berarti dia sudah berubah menjadi manusia kan? Iya. Nah, manusia enggak dia? Abang ini macam lari-lari ke konteks. Sedangkan saya bilang apa? 100% manusia, sedangkan 100% Tuhan. Abang mulai lari lagi berputar. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus itu 100% manusia Tuhan? Bagaimana coba? 100% Tuhan. Coba saya bilang sama abang, saya tanya sama abang punya nabi itu, nabi, apakah bisa dia berkawin? Apakah dia Nggak bisa kawin? Nggak nyambung. Dia manusia 100%. Kalau kawin sudah, itu tidak usah aja. bicara. Tidak usah bicara. Sedangkan abang punya nabi sendiri saja bisa kawin perempuan di bawah usia. Apa itu? Nabi sudah tidak usah Nabi saya tidak pernah mecahkan perawan untuk dijadikan Tuhan. Tuhan Anda pecahkan perawan untuk jadi Tuhan di bumi. Itu lebih parah itu. Tidak usah kok bicara. Sedangkan Edis. Apa gunanya Tuhan Anda pecahkan perawan untuk turun ke bumi? Kenapa enggak langsung terjun dari atas langit turun ke bawah? Kenapa harus pecahin perawan dulu? Tuhan kita tidak percaya perawan. Cuma Tuhan kamu itu yang kawin di bawah umur. Iya, apakah namanya begitu? Kawin wajar. Lucu. Kawin wajar manusia. Tapi kalau Tuhan robek perawan manusia itu apa namanya? Tuhan kok iseng perawannya orang? Malaikat turun dari langit itu tidak melalui perawan. Malaikat turun ke bumi itu tidak melalui perawan, langsung turun dia. Ini ada Tuhan, kenapa harus robek vagina dulu? Vagina dirobek dulu sama Tuhanmu. Ini Tuhan atau apa ini? Kenapa harus Tuhannya robek perawan orang dulu? Kenapa? Kenapa nggak langsung turun dari langit? Akulah Tuhan. Kenapa nggak kayak gitu aja? Kenapa? Mama, cucu mama. Minum air kincing unta. Mama, apakah Tuhan kamu apakah Tuhan kamu begitu? Minum air kincing unta.
Apakah Tuhan kamu begitu? Pergi ke sana. Kenapa? Bah, Kenapa ini, harus minum air begitu? kencing unta supaya masuk surga. Apa itu? Tuhanmu kenapa begitu? Kenapa? Kenapa sepenuhnya manusia katanya? Mampus. Pelanggaran dia. Kenapa kesurupan semua ini oten-oten ini? Mau berantem saja. Kita bukan mau berantem, kita bukan mau menang kalah. Kamu salah orang. Kalau mau menang kalah lah cari koma lain. Aku itu edukasi, aku itu diskusi. Tujuanku itu berdiskusi, menguraikan kebenaran. Bukan mau kalah menang, ngotot-ngototan suara bukan. Kita itu mau diskusi, mau membahas Tuhan sepenuhnya jadi manusia itu gimana konsepnya. Ini kok lari kemana-mana. Halo, selamat sore. Sore bang. Katolik Protestan. Protestan. Ya, silakan buka kameranya bang. Kita diskusi bang ya, jangan kayak orang kesurupan kayak tadi. Saudara Leman, Kristen Katolik. Halo, silakan buka kameranya. Kita diskusi bang. Iya. Bagaimana Anda menyikapi Tuhan yang turun sepenuhnya menjadi manusia? Bisa terangkan tidak ke saya sebagai seorang muslim, Tuhan langit dan bumi yang begitu maha perkasa, maha kuasa, kok tiba-tiba jadi bayi, tak berdaya. Jangankan untuk mengatur alam semesta, untuk membersihkan pantatnya sendiri aja dia belum bisa. Bagaimana Anda bisa memahami di situ? Meloloskan konsep ini di dalam akal sehat Anda sebagai manusia itu triknya gimana? Caranya gimana? Aku penasaran, bang. Silakan. Halo? 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 Jaringan kita ya? Halo saudara Leman, silakan buka kameranya bang, buka mic-nya juga. Silakan. Saudara Leman, Tuhan itu kan maha kuasa, maha perkasa. Dia mengatur alam jagat raya yang begitu luas, matahari yang begitu dahsyat, galaksi-galaksi miliaran yang begitu luar biasa, bintang-bintang di atas langit. Betapa kokohnya kemudian langit ini dibangun, diciptakan. Tiba-tiba saja di konsep agama Anda, hakikat yang maha perkasa ini, yang maha kuasa ini, menjadi bayi, menjadi orok. Ini apa namanya? Sandiwara kah? Film India kah? Film hantu atau apa gitu? Kok yang begini bisa lolos di Anda gitu? Informasi begini lolos di Anda itu apa sebabnya? Karena melalui filter akal atau karena keturunan doang? Karena kalau akal bagaimana bisa diterima? Bagaimana bisa diterima penjaga alam semesta jadi bayi yang cebok aja nggak bisa cebok sendiri, bagaimana mau atur alam semesta gitu loh. Ya, saya penasaran aja gimana cara Anda memahami ini. Apakah imani saja atau gimana gitu loh. Ada nggak yang bisa buka rahasia? Kami percaya Bang Suma karena begini. Gimana? Karena begini. Gimana? Jelaskan coba ke kita. Silakan. Semangat sore. Ya, sore bang. Katolik, Protestan. Protestan. Buka kameranya bang, silakan.
Silakan buka kamera. Ya ini dibuka nih bang. Tadi saya stop dulu. Jaringan bagus nggak bang? Suara saya dengar nggak? Dengar. Tuhan sepenuhnya manusia. Nah, itu maksudnya gimana itu bang? Tema bang itu? Ya itu kan imannya saudara, kepercayaannya saudara. Yang dilahirkan Maria itu kan sepenuhnya Tuhan kan ya? Ya Tuhan. Itu sepenuhnya atau separuh aja? Ya dia sepenuhnya manusia, tetapi dia itu Tuhan. Karena dia punya kuasa. Gini bang, semenjak Tuhan itu ke dunia yang dilahirkan oleh Maria, dia kan banyak itu membuat mujizat. Kalau manusia biasa itu kan tidak mampu. Abang bilang abang sudah membaca Bible itu. Baik di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi semenjak Yesus itu datang ke dunia, dia kan banyak membuat mujizat. Kalau manusia membuat apa? Gitu loh. Jadi dia sepenuhnya bukan manusia gitu. Dia punya kuasa. Tapi kesaksiannya dia bermujizat karena dia Rasul Tuhan, utusan Tuhan. Bukan Tuhan. Sepele kali kalau hanya gara-gara berjalan di atas air. Tuhan. Lantas dia Tuhan membangkitkan orang mati lantas apa saja. Mujizat itu kan. Ya tapi dia mengatakan mujizatnya jadi itu kalau hanya manusia biasa kan. Kok bagaimana ceritanya? Kan di atas manusia kan hanya ada Tuhan. Nah, Yesus diberikan kemampuan bermujizat itu kan dia hanya diberikan, bukan punya dia sendiri. Lagian kesaksiannya, dia mengatakan bahwa semua mujizat yang dia lakukan itu bukti kerasulan, bukan bukti ketuhanan. Kenapa Anda menjadikan itu bukti... bang, itu sebelum dia mati. Sebelum dia mati, hidup dan bangkit. Nah, itu lain lagi. Katanya tadi mujizat. Mujizat itu dilakukan. Nah, nyambung kita udah. Anda perbaiki dulu jaringan, tidak nyambung. Anda sudah mengajarkan film karton, jaringan Anda begitu lagi, gimana mau masuk di otak Anda? Orang Anda duduk-duduk yang bagus jaringan aja belum tentu Anda bisa sehat kubuat. Apalagi begitu. Begini bang, saya kan kemarin dengar pernyataan abang bahwa Isa dengan Yesus adalah pribadi yang berbeda. Bahwa Isa adalah orang yang diselamatkan dan Yesus adalah orang yang disalib. Penggantinya Isa adalah Yesus. Oke, benar? Betul. Oke. Isa binti Maryam, oke? Iya. Dari mana Anda mendapatkan Isa binti Maryam? Maksudnya? Kalau kita begini bang, oke, abang menekankan di situ kan bahwa Isa itu binti Maryam karena dia tidak diperanakan dan dia itu kenapa bintinya itu tidak pakai nama bapaknya tetapi nama mamanya Maryam. Dari mana Al-Quran mendapatkan itu bang? Coba abang jelaskan saya dulu. Ya Al-Quran saya menerangkan itu kan pemberitaan wahyu dari langit. Ya wahyu. Oke, benar wahyu kan benar. Dari mana Al-Quran mendapatkan Isa binti Maryam? Silsilah Maryam ini dari siapa? Enggak ada silsilah Maryam. Dari mana? Garis keturunannya dari siapa bang Suma? Diinformasikan di dalam Al-Quran. Terus apa masalahnya? Jelaskan. Anda nggak mau diam? Ya oke, saya diam. Al-Quran memberikan informasi kepada Nabi Muhammad bahwa yang disembah oleh orang Kristen itu adalah iblis dalam nama Yesus yang disangka Maria, yang disangka Isa, sedangkan mereka menyangka yang mereka sembah itu Tuhan, padahal yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah anak seorang perempuan bernama Maryam. Maka disebutlah Isa putra Maryam. Gitu. Itu untuk membantah ajaran agama Kristen yang menyembah pengganti Nabi Isa. Boleh saya berpendapat Bang Suma? Ya.
silakan. Ya. Kalau tadi Al-Quran mendapatkan informasi bahwa Isa itu binti Maryam, oke? Benar kan yang Bang Suma katakan? Oke. Dari mana Al-Quran mengetahui bahwa Isa binti Maryam sementara peristiwanya terjadi sudah sekian ribu tahun sebelum Nabi Muhammad itu datang? Oke, baik. Jadi Al-Quran itu sumbernya dari Yang Maha Mengetahui. Diinformasikan melalui peran. Mengetahuinya siapa? Harus dijelaskan biar netizen ini tahu. Yang Maha Mengetahui ini siapa? Jelaskan langsung. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke. Boleh saya nanya? Silak. Enggak. Langsung. Anda selesaikan dulu tugas Anda yang tadi. Oh, saya enggak lari. Selesaikan dulu. Saya bertanya satu pertanyaan. Boleh? Oke. Dari mana pengarang Lukas tahu kalau Yesus itu sunat? Oke. Nanti saya akan jawab. Anda selesaikan pertanyaan saya tadi. Jawab sekarang. Oke. Begini. Ya. Yesus ini datang dalam misi penggenapan. Oke. Terus Yesus datang dalam misi penggenapan. Terus Yesus dikatakan Tuhan bahwa firman adalah firman yang menjadi daging itu. Saya tidak tanya itu yang saya tanya. Dari mana pengarang Lukas? Iya, sebentar Bang Suma. Dari mana pengarang? Dari mana pengarang Lukas tahu alat vital Yesus itu disunat? Sebutan Isa ibnu Maryam atau Isa putra Maryam dalam Islam bukan menggunakan nama Bapa adalah bentuk penegasan akidah dan mukjizat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh Santa Maryam atau Siti Maryam atas izin Allah tanpa adanya perantara biologi seorang ayah. Tradisi penggaluran nama atau nasab dalam hukum Islam dan budaya Arab umumnya menyadarkan nama anak kepada ayahnya. Namun karena Nabi Isa lahir tanpa ayah, Allah menyandarkannya langsung kepada ibunya, Maryam, sebagai bukti nyata kekuasaan Allah yang murni bahwa penciptaan Isa adalah mukjizat. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah dan ibu. Penyebutan Isa bin Maryam ini secara otomatis menggugurkan doktrin dan klaim bahwa Yesus atau Isa adalah anak Allah. Dengan menyandarkan nasabnya kepada Maryam, Al-Quran ingin membendung kemusyrikan dan menegaskan hakikat Nabi Isa sebagai manusia biasa yang lahir dari rahim seorang wanita mulia, bukan sosok yang memiliki garis keturunan keilahian. Jadi, penyebutan Isa putra Maryam adalah stempel teologis yang sangat jernih dari Allah untuk memurnikan tauhid, menegaskan bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, sekaligus memuliakan kedudukan Ibunda Maryam sebagai wanita suci yang dipilih Allah. Lukas adalah orang yang mengalami peristiwa yang sama ketika peristiwa Yesus ada bersama-sama, yang firman menjadi daging itu terjadi di Dari mana Lukas tahu kalau alat vital Yesus dipotong? Lukas itu orang yang menyaksikan sejarah. Dari mana? Dari mana dia tahu? Lukas adalah orang begini Bang Suma. Saya Lukas tidak adalah tanya Lukas yang menyaksikan. Siapakah Lukas itu? Lukas adalah saya tidak tanya itu, Bang. Tuhan Yesus. Yang saya tanya, dari mana? Dari mana dia tahu kalau kepala kelamin Yesus dipotong? Lukas adalah murid Tuhan Yesus. Saya tidak tanya Lukas itu siapa, Loh, bagaimana Anda? Sekarang begini, saya Bang Suma. tanya dari Bang Suma. Lukas Bentar, Bang Suma. Kalau yang di dalam sempak Yesus itu sudah dipotong, dari mana Lukas tahu? Oke, bentar Bang Suma, bentar ya. Anda kan belum menyelesaikan persoalan yang tadi saya tanyakan. Sekarang saya selesaikan apa yang Anda tanyakan dulu. Cuman jangan pertanyaan. Saya cuma satu pertanyaan. Kau tidak bisa. Kau cuman berdebat ikut pikiranmu saya saja. Padahal kau tidak ada punya kompetensi apa-apa. Dari mana Lukas tahu? Begini semua.
Begini, kalau Sumas. kepala Begini. kelamin Tuhanmu itu dipotong. Oke. Sumas, Jawab. Lukas adalah rasul yang Saya tidak tanya Lukas itu siapa. Saya tanya dari mana Lukas tahu. Lukas menulis catatannya di tahun 60-an. Berarti tahu dari mana Lukas? Lalu sekarang kalau 60-an itu Islam sudah datang tahun 60-an. Enggak, dari mana Sekarang Lukas saya tahu? tanya, Islam sudah datang 60-an atau tidak? Sementara Dari mana? kalian tahu bahwa Dari Isa mana? binti Maryam itu dari mana silsilah Dari Maryam itu? mana? Kan tadi udah kujawab. Informasinya dari langit. Kau tidak jawab informasi Al-Quran, kau Informasinya tidak bisa dari menjawab. langit. Al-Quranmu menjelaskan seperti apa? Informasinya kau dari harus langit. menjelaskan. Oke. Informasinya, silakan. Dah. Ya, informasimu Al-Quran menjelaskan seperti Udah, itu PR-mu. PR, kau kumpulkan seluruh gereja, sidangkan di gereja. Dari mana Lukas tahu kalau senjata Tuhan kalian itu dipotong? Lukas ngintip. Lukas. Lucu. Lukas, apa? Kita ke pojokan. Apa? Aku mau perlihatkan sesuatu. Apa? Kayak lomba botol. Dari mana Lukas tahu? Kalau perawi hadits mengatakan Nabi Muhammad bersunat dari lisan sendiri, aku mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Aku lahir dalam keadaan sunat. Yang punya kelamin yang ngomong sendiri. Ini Lukas ngomong tentang kelaminnya orang. Dari mana tahu? Dari mana dia tahu tentang kelaminnya orang? Apa sokan tentang kelaminnya orang? Halo, Bang. Halo. Selamat sore. Sore. Dari mana, Bang? Dari Indonesia, Pak. Tadi kupikir orang Cina. Sorry. Semangat ya, Bang. Iya. Abang kenal dengan saya? Saya kenal. Oh. Abang apa? Katolik Protestan? Saya kenal. Kemudian saya juga sangat salut karena seorang pria salah satu mencari kebenaran sampai dengan di mana ada titiknya. Maka dari itu salam waras, salam hormat. Makasih. Abang apa? Gereja apa? Katolik Protestan? Saya Kristen Protestan. Iya. Ada suara masjid di sana, Bang. Benar, ini dekat dari masjid. Aku kan dekat masjid, tapi agak jaraknya kayak 20 liter, 20 meter lah. Oh, 20 meter. Iya. Nanti sekali-sekali masuk sholat di masjid. Tapi saya kan lahir besar di Kristen Protestan, jadi mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Waalaikum. Lucu begitu. Izin, boleh saya tanya? Boleh. Kemarin ada teman-teman Muslim, saya mengucapkan Assalamualaikum. Baru dibalik ucapan di balik itu, kalau kamu Kristen tidak boleh mengucapkan begitu. Dari situ saya tanya shalom itu saya jelaskan, shalom itu salam sejahtera. Kalau assalamualaikum itu kamu tahu, coba jelaskan. Tapi pokoknya dibatasikan. Ya udah, aku cuma abaikan. Makanya kadang saya takut untuk menyampaikan kayak apa, Assalamualaikum, mending aku sampaikan selamat sore, selamat malam.
Oh, sebenarnya umat Islam boleh memberi salam, boleh. Assalamualaikum. Keselamatan atasmu, semoga keselamatan atasmu. Itu sama halnya saya mendoakan Anda untuk mendapatkan hidayah. Gitu. Siap, terima kasih abang. Berarti kalau izin, kalau macam saya yang mengucapkan assalamualaikum itu, apakah diizinkan atau perbolehkan atau tidak? Boleh. Boleh aja, silakan. Siap, terima kasih. Kami akan menjawabnya waalaikum. Nah, gitu. Nanti setelah Anda masuk Islam, baru lanjut warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau masih non, waalaikum. Gitu, Bang. Siap, Dan kalau orang-orang di luar Islam yang baik kayak Anda, boleh kami mengucapkan salam, boleh. Assalamualaikum, boleh. Tapi kalau mereka yang menghujat, menista, memerangi Islam, itu yang tidak boleh kami beri salam. Oh ya, siapa? Terima kasih. Berarti sesuai yang kemarin saya agak bingung itu, sesuai apa pemahamannya seseorang, maka saya ya tidak apa-apa, saya maklumi. Iya. Boleh beri salam, boleh. Siap. Boleh, Bang. Kecuali orang-orang yang memerangi kami. Itu pun kalau beri salam dengan tujuan baik, nggak apa-apa kita jawab. Waalaikum. Itu kan doa. Dan kami umat Islam senantiasa mendoakan teman-teman kami non-muslim untuk mendapatkan hidayah, dilembutkan hatinya menuju Islam. Karena sebenarnya seluruh manusia yang datang setelah Nabi kami itu adalah umatnya, termasuk Anda adalah umat Nabi Muhammad, tapi menolak, kan gitu. Sama seperti Yesus datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Yesus datang untuk mereka, tapi mereka menolak. Sama itu. Ya, begitu. Ya, benar. Terima kasih, saya juga sangat salut. Salam hormat beliau. Iya. Paket datang, nggak ada uang untuk pulang. Oh iya, maaf Pak, mengganggu, ada saudara-saudara di belakang. Iya. Ini di mana? Di timur ya? Di Papua ya? Saya di Indonesia, Bang. Oh. Azan. Saya di Indonesia, di daerah Sulawesi. Oh, sama berarti kita. Kita habiskan ini dulu, habis itu kita izin ya, mau ibadah. Oh, siap, oke. Semangat ya, Bang. Iya, sama-sama. Semoga semangat untuk membahas lintas agama, karena itu saya juga sepakat, artinya bisa menggali sampai di mana ada titik itu yang bertemu. Maka dari itu saya bukan hanya mendukung Muslim, Kak, saya bukan hanya mendukung Kristen, Kak, tapi ya intinya tidak bisa saya banyak bicara, Jin, mohon maaf apabila salah kata. Iya. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Yang pada intinya abang ini sering nonton debat lintas agama, sering? Iya, sering. Saya sudah follow berapa bulan ya? Paling 4 bulan. Oh. Oke. Nanti sering-sering aja nonton. Kalau perlu naik di komal saya kita diskusi ringan. Siap. Ya. Terima kasih, Abang. Yang penting datang, kita mau diskusi, jangan mau bertengkar, mau ribut. Iya. Iya, mengerti. Oke, salam toleransi, salam NKRI. Kami pamit untuk ibadah ya. Makasih, Siap. Bung, makasih. Siap, 68. Oke. Tak balik ke 86 kalau damai, Bang. Tapi nggak apa-apa, anggap saja begitu. Oh.
Oh, sorry. Iya. Iya, mari ya. Oke. 68 pula. 68 gitu ya. Itu mengajak kemana itu 68. Baik teman-teman, kita sudahi dulu, nanti habis Isya kita jumpa lagi. Terima kasih sudah berkumpul bersama kita di sini. Masya Allah, luar biasa. Sedikit lagi kita milad. Teman-teman hadirlah di hari milad api nanti ya. Ada pertunjukan sulap juga, menarik. Tadi ada yang daftar dari Unhas, Persatuan Profesor Guru Besar Unhas Universitas Hasanuddin. Itu kata Bunda Rahma sudah kurang lebih 40 personil yang akan hadir juga.